Ya, karena Bang Iwan pertama kali kita ketemu langsung cerita tentang bagaimana terjadinya pemurtatan di Indonesia yang begitu luar biasa. Saya langsung tangkap di situ. Dan sepertinya teman-teman aktivis yang berada di forum Arimatia adalah orang-orang yang bersemangat, betul Ustadz ya? Ciri-ciri orang semangat, tepuk tangannya keras. Coba tepuk tangan dulu buat Ustadz Iwan sekali lagi ya. Gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Jehan Fajrin, nama saya kayak perempuan. Sedikit cerita Ustadz, saya mau cerita yang dimana saya belum pernah ceritakan apapun kepada Bang Iwan. Jadi sepanjang 2012 sampai 2026 ini, ada satu cerita yang Bang Iwan ternyata belum tahu tentang saya. Jadi saya terlahir dari keluarga campuran Ustadz. Ibu saya Cina, bapak saya Betawi. Jadi kami menyebut Asnawi, aslinya Cina dan Betawi. Dari ibu saya itu, saya dapat cerita bahwa orang tuanya ibu saya, kakek saya berarti, itu memberikan kebebasan beragama untuk anak-anaknya, yang disebut dengan pluralisme. Makanya tante-tante saya, paman-paman saya dari ibu, itu ada yang agamanya Hindu, ada yang agamanya Kristen, dan ada yang agamanya Muslim, Islam. Kalau kakek sayanya Buddha, kakek sayanya Buddha. Kenapa? Karena pada waktu kecil mereka diberikan kebebasan, silakan pilih agamamu masing-masing. Ibu saya ikut ngaji dulu waktu masih kecilnya, Ustaz. Ikut ngaji. Ngaji di pengajian pada waktu itu galaknya luar biasa ustazanya. Alif Fataha, Alif Kasroi, Alif Doma'u, salah, cabut. Nggak enak ngaji kata ibu saya. Pindah akhirnya ke gereja. Di gereja nyaman, tenang, rapi, nyanyi, seneng. Akhirnya ibu saya lebih banyak beraktivitas di gereja gitu. Itu pada waktu ibu saya masih kecil. Sampai ketemu sama bapak saya yang orang Betawi. Menikahlah ibu dan bapak saya. Tapi keislaman keluarga kami tidak taat. Bukan Islam yang taat pada waktu itu, Ustaz. Kami Islam yang ya Islam aja, sholat mah enggak. Walaupun bapak saya orang Betawi. Sampai pada satu momen, di saat saya masih umur 4 tahun, saya makan bakso Bang Iwan di rumah kakek saya. Baksonya enak banget. Enak banget baksonya. Saya sampai nambah mak gitu. Ini ibu saya, oh ya nambah makan. Ternyata bakso itu dari daging B2, dari daging babi, dan ternyata enak banget. Enak banget gitu ya. Singkat cerita, saya mau ceritakan kakek saya. Kakek saya walaupun beragamanya Buddha, tapi kesehariannya lekat dengan Al-Fatihah, Ustaz. Gini gimana dalam pandangan nanti teman-teman semua ya. Di rumah itu ada lukisan-lukisan Kuan Im dan ada altar untuk berdoa. Tapi kalau baca Al-Fatihah, kakek saya fasihnya luar biasa. Betul-betul memahami ayat-ayat Al-Quran, tapi khususnya di Al-Fatihahnya aja. Lalu tahun 2007 menjadi titik balik saya. Di situ saya merasa ketika ibu sama bapak saya bercerai, saya merasa diri ini seperti ada yang kurang. Kemudian itu menjadi titik balik saya untuk berhijrah dan mengenal agama Islam lebih dalam lagi. Sampai akhirnya tahun 2010 Al-Mukarram Ustadz Yusuf Mansur mengajak saya untuk mengelola usahanya, mengelola bisnisnya. Kami akhirnya bekerja sama dengan Ustadz Yusuf Mansur, dan kemudian Allah takdirkan tahun 2012 saya berangkat ke Tanah Suci. Saya berangkat umroh. Lalu ada mutawif yang mengatakan kepada saya, masnya muslim dari lahir saya sudah muslim gitu. Sudah bersahadat, setiap sholat saya bersahadat. Yuk kita bersahadat lagi di Raudhah. Seakan-akan kita bayangkan kita bersahadat disaksikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah saya merasa berarti sahadat saya selama ini bagaimana? Enggak ada masalah dengan sahadatmu selama ini. Tapi hari ini kata mutawif saya ingin mengajak perbaharui sahadatnya, dan sejak saat itulah jadi pribadi yang sebaik-baiknya pribadi. Dan alhamdulillah mulai 2012 apalagi kenal dengan Bang Iwan, dengan Bang Kodi, saya berupaya untuk selalu menjadi pribadi muslim yang taat insya Allah. Lalu di situ saya mengenal tentang prinsip-prinsip ekonomi, Ustaz.